Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Fahada Indi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa mengaku sebagai seorang polisi berpangkat Bribka, seorang pria di Bandar Lampung diringkus oleh petugas setelah memeras seorang wanita dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana korban. Beginilah suasana saat petugas gabungan unit reskrim Polsek Seputih Banyak Lampung Tengah dan Polsek Baradatu menggerebek seorang pria bernama Bambang alias Heru di salah satu rumah kontrakan di Kampung Bakti Negara, Kecamatan Baradatu. Pria berusia 30 tahun itu diciduk petugas karena melakukan penipuan dengan modus menjadi polisi gadungan berpangkat Bribka. Dengan seragam polisi dan senjata mainan, pelaku kemudian mencari mangsa seorang wanita muda untuk diajak berkenalan dan melakukan video call melalui aplikasi media sosial. Saat melakukan video call itulah pelaku merayu korban untuk melepas pakaiannya yang kemudian direkam oleh pelaku. Usai mendapat rekaman tanpa busana dari korbannya, pelaku kemudian memeras korban dengan meminta uang 4,5 juta rupiah. Pelaku pun mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial jika korban tidak mau menuruti permintaannya. Merasa diperas, korban kemudian melapor ke Mapolsek Seputih Banyak yang kemudian petugas dapat menangkap pelaku. Pelaku ini melakukan penipuan dengan cara aplikasi perkenalan di media sosial. Setelah si calon korban percaya, si pelaku ini meminta duit. Itu terduga pelakunya apa komandan? Sebagai apa modusnya komandan? Jadi si pelaku ini sering melakukan video call bahwa dia merasa sebagai polisi dengan baju polisi. Jadi orang-orang ini merasa tertipu, merasa percaya, jadi mengirimkan duit atau uang kepada si pelaku. Petugas menyita barang bukti berupa seragam polisi lengkap berpangkat brigadir kepala dan senjata api mainan jenis revolver. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Seputih Banyak Polres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. 2 kurir narkoba jenis kokain ditangkap oleh Polresta Barelang di wilayah Anambas, Kepulauan Riau. Dari 2 pelaku, polisi menyita 2,3 kg kokain. Seorang kurir narkoba ditangkap Polresta Barelang di kamar hotel kawasan Anambas, Kepulauan Riau. Dari tangan pelaku D, polisi menyita 1 kg kokain. Lalu polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap pelaku lain, seorang wanita, RR. Dari RR, polisi menyita 1,3 kg kokain. Total dari tangan kedua kurir tersebut, polisi menyita 2,3 kg kokain. Menangkap atau berhasil mengamankan yaitu 1 kilogram lebih kokain yang kita amankan dari wilayah Kepulauan Anambas. Polisi kini masih memburu pihak bandar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung sentra industri kecil dan menengah sektor logam di Darmars Raya di Sumatera Barat. Seorang diantaranya merupakan ASN. Inilah gedung sentra industri kecil dan menengah sektor logam di daerah Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmas Raya. Gedung terlihat megah dengan luas lahan kurang lebih 4 hektar, diresmikan pada 6 Agustus 2020. Dana yang dianggarkan untuk membangun gedung ini menggunakan dana alokasi khusus tahun 2018-2019 senilai 6,6 miliar rupiah. Namun dalam pelaksanaannya diduga ada kerugian negara 654 juta rupiah. Namun dalam pelaksanaannya
Diduga ada kerugian negara 654 juta rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kemudian menetapkan 6 orang tersangka. Seorang diantaranya ASN dan 5 orang dari pihak swasta. Pihak Kejaksaan Negeri Darmasraya telah menahan ke-6 tersangka. Kegiatan ini mempunyai kontrak sekitar 6,6 miliar. Dari hasil perhitungan BPKP, kerugian itu sudah sekitar 654 juta rupiah. 6 tersangka kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Informasi menarik dan penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa tetap di Kabar Sumatera. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi.
Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama kurang lebih 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini menampilkan reka adegan di 3 lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Rekonstruksi dimulai dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Namun adegan ini direka ulang di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Salah satu adegan yang diperagakan yaitu saat Putri Chandrawati berbaring. Kemudian ada adegan Kuat Ma'ruf yang berada di dekat Putri yang berbaring. Setelah itu tampak pemeran Brigadir J juga berada di dekat Putri Chandrawati. Usai menggelar rekonstruksi peristiwa Magelang, penyidik Bareskrim Polri melakukan reka adegan di kediaman Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Dalam reka ulang, Sambo dipertemukan dengan istrinya Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka. Ini adalah pertemuan pertama Verdi Sambo dan Putri usai Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Verdi Sambo memperagakan adegan memeluk istrinya Putri Chandrawati dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling 3, Jakarta Selatan. Adegan pelukan tersebut diperagakan Sambo dan Putri saat duduk di sebuah sofa. Setelah itu, Sambo memperagakan adegan tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui HT. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat juga dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Dari keterangan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, di sini akan diperagakan 27 adegan yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi di Duren 3 ini mempertemukan kelima tersangka termasuk Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Adegan diawali dengan kedatangan Putri Chandrawati, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Di lokasi ini rekonstruksi dihadiri oleh 10 jaksa, perwakilan dari pihak Kompolnas dan Komnas HAM. Detik-detik penembakan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J diperagakan dalam rekonstruksi di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan.
Brigadir Joshua ditembak hingga meninggal dunia. Momen itu merupakan detik-detik terakhir Joshua sebelum dieksekusi di dalam rumah dinas Verdi Sambo. Joshua mohon-mohon sebelum ditembak. Rekonstruksi berlanjut pada momen Joshua memohon-mohon sebelum ditembak Baradae. Baradae terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir J. Brigadir J yang diperankan pemeran pengganti tampak menunduk dan seolah memohon kepada Baradae. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi hari ini. Tim TV One mengabarkan. Ada yang menarik dalam rekonstruksi di rumah pribadi Verdi Sambo. Tersangka Barada Richard Eliezer memakai pemeran pengganti saat memperagakan adegan berhadapan langsung dengan Sambo. Dalam reka adegan, Sambo dan pemeran pengganti Eliezer tampak berbincang dalam jarak yang dekat. Padahal saat reka adegan, Eliezer berada di lokasi yang sama dengan Verdi Sambo. Disebutkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, penggunaan pemeran pengganti Baradae adalah permintaan dari LPSK lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. Sementara itu pemirsa, Kabar Eskrim tahun 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menyikapi motif pembunuhan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Susno menilai Polri harus menjelaskan motif pembunuhan yang dikatakan oleh Verdi Sambo bahwa karena harkat dan martabat keluarganya. Sekarang bergeser kepada merusak martabat harga diri keluarga. Nah, publik ingin tahu gimana cara merusaknya, apakah dengan perbuatan, apakah dengan perkataan, apa dengan apa. Sehingga Ibu Putri sampai bisa terbaring di lantai. Apakah karena misalnya diberi zat beracun atau diberi apa sehingga dia pingsan, kita nggak tahu. Nah itu antara lain artinya tidak terungkap saya kira motifnya untuk mendukung apa yang dikatakan merusak martabat, harkat dan apa. Tapi terlepas dari itu, apapun motifnya, hukuman mati terberat sudah menunggu gitu. Ya. Nah, dan juga ini kan sebelah ya, hanya sebelah dari pihak Pak Sambo CS dengan istri. Kita nggak bisa lagi mencocokkan motif maupun mencocokkan perbuatan itu dengan pihak korban karena Barada Joshua sudah meninggal. Satu. Yang kedua, pelecehan seks tidak usah lagi disinggung-singgung karena Kapolri sudah menyatakan secara resmi di depan DPR forum resmi, wakil rakyat menyatakan tindak pidana pelecehan seksual tidak ada. Tidak terjadi. Berarti tidak ada. Tinggal motifnya itu merusak harga diri dan martabat. Nah itu dalam bentuk apa? Ya. Perbuatankah, omongankah, atau apa? Dialog tidak ada. Berarti tidak bisa kita lihatnya. Hanya adegan-adegan di situ, mungkin adegan perencanaan yang ingin dibuktikan. Bahwa perencanaan itu sudah mulai dengan pulang dipercepat, dilanjutkan di Saguling, dilanjutkan dengan terjadi eksekusi di Duren 3. Nah, kalau itu terbukti gitu bahwa ini betul pembunuhan dengan rencana. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yakni Kamarudin Simanjuntak dan juga Johnson Panjaitan mengaku kecewa karena tidak diizinkan menyaksikan langsung proses rekonstruksi yang sedang berlangsung kemarin. Kuasa hukum menilai polisi tidak bersikap transparan dan mengancam membawa kasus ini kepada Presiden. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka,
kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa, Pak? Ya alasannya pokoknya. Jadi tadi di Tertibidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu? Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi di Tertibidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Jadi alasan tidak boleh, apakah tidak berlandaskan, Pak? Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Artinya Brigadir Joshua ini diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja dari tadi. Tidak ada informasi sedikit pun, Pak? Nggak ada. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir.
Kabar Petang Pilihan, live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus? Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Kita kembali di kabar Sumatera, pemirsa. Peredaran miras ilegal digagalkan oleh Polda Sumatera Selatan. Miras berkadar alkohol tinggi tersebut dijual secara online. Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan membongkar perdagangan minuman keras ilegal berkadar alkohol tinggi. Minuman keras tersebut dijual secara online. Polisi menangkap seorang pelaku, Har, warga Jalan Segaran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Dari dalam gudang, polisi menyita lebih dari 800 botol miras dari golongan A hingga golongan C. Pancing kita dapat, kita tindak lanjuti dan kita berhasil mengamankan sebanyak 849 botol dari jenis golongan A sampai golongan C. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku sudah menjual miras secara ilegal selama 2 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ratusan petani kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu Riau melakukan aksi demo menuntut pengembalian lahan mereka yang diserobot oleh perusahaan kelapa sawit selama 20 tahun. Dalam aksi unjuk rasa, warga melakukan aksi blokade jalan menuju pabrik kelapa sawit PT Tunggal Mitra Plantation, serta melakukan pemancangan batas antara lahan perusahaan dengan lahan masyarakat yang diserobot perusahaan selama 20 tahun, seluas 1.000 hektar lebih. Warga mengaku telah mengadukan persoalan ini ke Bupati Rokan Hilir, DPRD Kabupaten dan Provinsi Riau, hingga ke Polda Riau dengan melaporkan dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan perusahaan. Namun sayangnya hingga kini persoalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti meskipun PT Tunggal Mitra Plantation beroperasi tanpa memiliki izin HGU dan terbukti menggarap lahan di luar HGU mereka. Hitung Pak dari tahun 886 dari mulai awal penggarapan. Perusahaan apa Pak yang kita... Tunggal Mitra Plestia. Ini udah berapa kali kita melakukan aksi seperti ini Pak? Baru 1 kali uji coba. Kalau apabila tidak selesai tuntas pada hari ini, untuk kedepannya lebih besar lagi gaungnya daripada sekarang ini. Ini baru kurang lebih 500. Mungkin Kabupaten Rokan Hilir akan turun setiap perusahaan yang ada yang sudah kami klaim, yaitu yang 5 perusahaan. Masyarakat mengharapkan Presiden Joko Widodo turun tangan membantu masyarakat sesuai komitmen Presiden memberantas mafia tanah. Pasalnya, lahan masyarakat seluas 1.000 hektar lebih telah diserobot oleh perusahaan. Dari Rokan Hilir Riau, Muhammad Arifin, Dermawan Syah, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera edisi hari ini, pemirsa. Saya Fade ini mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.